Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat selalu bagi kita semua. Kembali kita berjumpa di pembelajaran kita pada materi ke-14 ya. Materi ke-14 ini adalah evaluasi pembelajaran kita ya, yang ditandai dengan presentasi makalah ya. Presentasi makalahnya di pertemuan 14 dan 15. Sesuai dengan jumlah mahasiswa telah saya jadwalkan beberapa ya. Jadi nanti di pertemuan 14 dan Senin depan ya, terakhir ya, pertemuan 15 kita akan presentasi ya. Jadi makalah itu dituangkan dalam PowerPoint ya. Namanya PowerPoint ya, poinnya saja, makanya maksimal 5 layar ya. 5 layar saja ya. Jadi dipadatkan di situ ya. Dipadatkan di situ semua ya. Baik, saya akan bacakan ketentuan daripada presentasi kita ya. Jadi presentasinya dimulai dengan pembukaan oleh dosen saya sendiri yang bertindak sebagai host ya. Lalu dilanjutkan dengan kelompok presenter ya. Kelompok siapa saja yang siap ya. Dengan terlebih dahulu memperkenalkan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya siapa saja ya. Kelompok presenter diberikan waktu selama 10 menit ya untuk menjelaskan materi presentasinya. Kemudian setelah itu diberikan kepada audiens ya waktu sebanyak 3 orang. Penanya pertama silakan bertanya tentang apa saja yang ada di presenter ya. Apakah PowerPoint-nya kurang menarik ya, atau materi apa materinya apakah sudah sesuai dengan tema atau judul ya. Lalu bisa juga dalam bentuk saran dan perbaikan ya. Setelah itu, setelah 3 orang bertanya, lalu akan dijawab oleh presenter ya, dengan bergantian di antara kelompoknya ya. Lalu selesailah presentasi makalahnya ya. Jadi setiap presenter tampilan PowerPoint-nya akan saya nilai ya sebagai tambahan nilai tugas makalah ya. Kemudian bagi yang bertanya juga akan mendapat poin nilai, itu akan ditambahkan ke tugas makalahnya, dan juga bagi presenter juga ada nilainya apabila bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan audiens ya. Jadi kira-kira seperti itulah tata tertib kita di dalam beracara pada malam hari ini ya. Untuk itu kami persilakan kepada kelompok presenter ya, yang siap, mungkin si Ari Prianto dan kawan-kawan, silakan dibuka layar PowerPoint-nya. Sudah saya sudah saya bisa di multiple partisipan ya. Coba dibuka dulu, di-share dulu PowerPoint presentasi Anda. Oke, bentar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Tantangan Manajemen Strategi. Dan di kelompok saya sendiri, saya sebagai ketuanya Ari Prianto, dan juga teman saya Roma Itu Aritonang, Sisrasi Mamora, dan juga Melda Hutapea. Yang pertama itu tantangan manajemen strategi. Tantangan strategis mengacu tekanan yang memiliki dampak yang menentukan pada potensi keberhasilan organisasi di masa depan. Siapa yang mau bertanya ke kelompok 2?
Silakan bertanya kepada kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya dapat nilai loh. Siapa? Putri. Bertanya. Silakan Putri. Tanya apa aja lah. Yang penting bertanya. Silakan Putri. Izin bertanya, Pak. Ya. Bertanya bagaimana proses evaluasi strategi yang efektif sebaiknya diterapkan pada sebuah perusahaan? Paham Ari? Pertanyaan Putri. Boleh diulangi lagi? Ulangi Putri. Bagaimana proses evaluasi strategi yang efektif sebaiknya diterapkan pada sebuah perusahaan? Proses evaluasi yang efektif Iya, Pak. diterapkan di perusahaan. Udah paham Ari? Jawabannya itu logika aja, ya, logika aja. Kalian kan rata-rata kan bekerja, ya kan. Oke, ada yang kedua pertanyaan sebelum kelompok presenter menjawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, Ari jawablah Ari. Grup Ari silakan menjawab. Cuman satu yang bertanya. Siapa yang mau menjawab nih? Ari, Sisra, atau Roma? Silakan menjawab pertanyaan Putri. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Putri Adelia ya tadi. Iya. Jawabannya konsistensi atau tahap awal. Kamu perlu melakukan konsistensi strategi, kesesuaian. Penting untuk dipahami bahwa menyesuaikan strategi bisnis dengan lingkungan pasar adalah salah satu yang tidak boleh disepelekan. Keunggulan. Konsistensi tahap awal perlu. Iya Pak. Kira-kira gitu jawabannya Putri. Dipahamkan aja lah ya, Putri. Gimana Putri kira-kira jawaban si Ari? Iya Pak, ada sedikit sih yang konsistensi itu sama yang keunggulan tadi. Oke. Baik. Proses apa tadi Ayu? Evaluasi Pak, evaluasi strategi yang efektif untuk sebuah perusahaan supaya menjadi lebih baik Pak. Oh iya. Siapa yang mau menjawab ini? Si Roma, Sisra, atau Melda? Melda Pak sama. Iya, siapa ini? Si Melda tadi enggak presentasi, dia tadi membacakannya, enggak bantu. Sisra atau Roma? Silahkan Roma. Kak Ayu, boleh nggak sekali lagi diulang pertanyaan? Ayu, ulangi Ayu. Ini Kak, bagaimana cara atau proses evaluasi strategi yang efektif yang seharusnya diterapkan dalam sebuah perusahaan Kak? Ya, yang efektif. Proses evaluasi yang efektif. Kayaknya sama pertanyaan sama Putri tadi, enggak? Enggak Pak, beda kayaknya Pak. Beda ya? Oh. Silakan Roma. Saya Pak mau menjawab. Oh, Sisra yang mau menjawab. Oke, Sisra silakan. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Kira-kira gitu, Ayu. Puas kamu merasa? Aduh. Nggak dengar yuk. Dengar sih. Dengar. Astaga. Puas lah ya, puas nggak puas ya. Menurut Bapak kayak mana Pak? Udah bisa nggak Pak? Bisa lah itu, udah bisa itu.
Minum aqua dulu. Ada yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, audiens ketiga untuk grupnya Ari CS. Saya Pak Muhammad Hajik. Ya, silakan Azik. Bagaimana strategi alternatif yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing? Alternatif ya. Boleh diulang Bang pertanyaannya Bang? Coba Azik diulang. Suaranya bagus tapi belum jelas. Bagaimana strategi alternatif yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing? Jadi strategi alternatif ya. Andai kata jadi unggul di pemasaran ya, maksudnya gitu ya. Iya Pak. Silakan, siapa? Roma atau Sisra atau Ari? Melda? Boleh Pak, saya aja Pak. Oke, Ari, silakan Ari. Tadi strategi alternatif ya. Iya. Iya. Yang Biar pertama pemasarannya- itu strategi. Biar pemasarannya unggul. Itu yang pertama strategi tingkat perusahaannya itu, dan yang kedua itu strategi tingkat bisnis, dan strategi operasionalnya itu. Gimana jelasinnya? Dengan 3 cara sih biasa. Oh, oke Bang. Oke lah. Iya, Pak. Puaskanlah sama Azik. Iya Pak. Baik, terima kasih. Plus untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya siap-siap kelompok berikutnya. Siapa? Balik kelompok 1 enggak? Iya, balik kelompok 1 nih mestinya. Si Devi, tapi nampaknya apa kamu? Banyak kali slide kamu ini. Iya Pak. Disingkat aja. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Strategi perusahaan berskala global. Latar belakang, sebelum memasuki bisnis internasional, tentu ada motif yang mendorong suatu global kompetitor. Namun ada tantangan yang harus dihadapi oleh global kompetitor, yaitu bagaimana memperoleh keunggulan kompetitif dan menerapkan strategi global yang akan digunakan ketika go internasional. Strategi global mengasumsikan produk-produk yang lebih distandarisasi dan kontrol oleh kantor pusat. Saya Pak. Ari, silakan Ari. Tadi strategi global memiliki risiko yang rendah, tapi dapat melahirkan peluang yang tumbuh di pasar lokal. Dan langkah-langkah yang ditempuh dalam strategi global itu kira-kira apa aja ya Bang? Oh, oke Bang. Silakan Azik dijawab dulu. Bentar Pak. Langkah-langkah strategi, langkah-langkah apa tadi Bang? Strategi global ya Bang? Iya, strategi global total dia yang langkah-langkah strategi global total itu 1 target pasar, 2-nya waktu, 3 skala bisnis. Udah Bang. Gimana Ari? mendekat, iya, udah termasuk juga sih Pak. Oh iya. Atau ada tambahan dari kamu? Langkah-langkah untuk melakukan strategi global itu yang pertama itu kan membentuk timnya dulu. Biasa terus menentukan bisnis sama mengidentifikasi pesaing. Oh iya. Itu sih setahu saya. Oke. Ada yang bertanya yang lain?
Saya, Pak. Saya, Pak. Melda, silakan Melda. Mau bertanya pada Hazik? Pertanyaan saya, bagaimana cara memasarkan suatu produk agar go internasional dan produknya itu mudah dikenali sama orang-orang? Terima kasih. Paham Hazik pertanyaannya? Silakan Hazik. Mana Hazik nih, kok menghilang deh? Lagi loading, Pak, mungkin. Loading. Oke. Bagaimana cara pemasaran produk agar go internasional, Kak ya? Iya, kira-kira gitulah. Iya. Bentar ya, Kak ya. Fokus untuk menarik konsumen melalui konten dan interaksi yang relevan dan solutif. Dengan inbound marketing, konsumen menemukan Anda melalui berbagai saluran yang mereka gunakan sehari-hari, seperti search engine dan media sosial. Udah, Kak? Kira-kira gitu, Melda. Bisa diterima jawaban Hazik? Bisa, Pak. Oke. Pertanyaan audiens ketiga, silakan. Siapa yang mau bertanya ke Hazik? Saya, Pak. Oke, Sistra, silakan Sistra. Bertanya ke Hazik. Bagaimana ciri-ciri perusahaan yang sudah berskala global? Ciri-ciri ya, ciri-ciri perusahaan yang sudah berskala global. Kira-kira apa tuh Hazik? Silakan dijawab Hazik. Oh ya, Pak. Ciri-ciri perusahaan yang berskala global memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas, terus menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompleks, dan menggunakan standarisasi global untuk produk-produk yang dihasilkan. Oke, Kak. Bisa dipahami, Sistra? Bisa, Pak. Ya. Jadi contoh perusahaan global itu apa sih kira-kira? Saya yang bertanya ini. Sepengetahuan kamu, contohnya perusahaan apa itu yang berskala global itu, yang sudah mengglobal? Perusahaan Indonesia lah ya, yang sudah bisa mengglobal. Apa Zik? Inalum ya, Pak? Wilmar. Ya, perbankan kan ada juga ya. Perbankan kan sudah sampai juga ke dunia internasional ya. Kemudian Inalum iyalah, karena kan sebagian sahamnya kan ada juga milik orang luar ya. Baiklah. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian pada pertemuan kita hari ini ya. Artinya ini nggak banyak yang datang ini. Artinya nanti pada pertemuan 15 kita harapkan semua bisa rampung ya yang belum presentasi malam ini ya. Jadi ada 2 grup yang berpresentasi, satu grup Ari, satu lagi grup tunggal ya, si Hazik yang sudah presentasi pada malam ini. Diharapkan sisanya agar mempersiapkan diri ya untuk pertemuan kita, pertemuan 15 merupakan pertemuan terakhir kita sebelum nanti kita melaksanakan ujian akhir semester ya. Baik, oke, silakan buka kamera, saya mau share screen pembelajarannya. Silakan buka kamera. Saya mau share screen ya. Ini bukti saya, ada pembelajaran kita. Putri, Yoga, silakan
Buka kameranya. Yoga, mana Yoga? Pak, maaf Pak, nggak bisa buka kamera, lagi kerja Pak. Oh ya, oke. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik, saya sudahi pembelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu buat kita semua. Kita berjumpa lagi Senin yang akan datang di pertemuan terakhir. Oke? Silakan untuk log out ya atau leave meeting. Ya Pak, terima kasih Pak.